Dan ini memang pengalaman yang sangat berharga. Kalau misalkan saya tidak pindah majikan, saya tidak akan tahu teman-teman karakter, sifat, cara-cara majikan di Taiwan. Sebagai seorang pembantu cuma ngikutin aturan yang ada di rumah majikan yang kita tempati. Saya mau ke tempatnya Bibi ya teman-teman, mumpung si Baku tidur, mau ngebantu gantiin popoknya. Tadi aku disuruh kesini jam 8. Tuh. Hai. Ha, sudah. Hao. 我进房间了哈，睡觉了。这个要拉一下。Sudah selesai teman-teman. Di luar masih banyak yang bermain petasan. Tuh. Ini dibuka sama bosku, pesan nggak kena ditutup. Gimana kalau ditutup apa piye jane? Wis kok dibukanya apa? Ya aneh. Lihat pemandangan anak-anak dari sini bermain kembang api, jadi ingat anakku. Ya Allah. Di sana juga banyak anak-anak. Senengnya. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Alhamdulillah dua pasienku sudah tidur. Simbah dan Bibi sebelah ya. Simbahku saya dahulukan, habis itu saya pergi ke sebelah untuk ngebantu Bibi, cuman gantiin popoknya saja teman-teman. Jadi yang memapah itu anaknya yang lelaki, anaknya yang cowok. Di situ juga ada cucunya, cucu perempuan dan laki-laki 2. Terus untuk anaknya yang cowok juga di sana. Jadi orang Taiwan itu di tempat ini ya, di tempatnya nenek ini di Eme itu, kalau menantunya itu tidak akan membantu. Jadi orang tuanya suami itu yang rawat tetap suaminya, bukan menantunya. Berdasarkan pengalaman saya dulu menjaga ama di Changhua dan saya di sini jaga nenek juga. Itu pun sudah beda adatnya ya teman-teman ya. Nah di tempat Changhua itu dulu nenek misalkan sakit ya, itu yang ngerawat menantunya ya, majikanku perempuan 8 yang dulu itu ya,
yang kemana-mana majikanku yang perempuan. Kalau majikan cowok tidak pernah menyentuh. Beda lagi di tempat ini, di tempat simbahku ini ya, di tempat majikanku yang ini. Di sini itu yang ngerawat orang tuanya itu orang tua dari suami, maksudnya ya. Itu ya suami ya, jadi menantunya itu nggak ikut campur. Makanya selama aku di sini itu saya tidak pernah melihat yang namanya menantunya itu ngerawat mertuanya ya. Yang ngerawat ya tetap anaknya sendiri. Jadi yaitu perbedaannya di Tionghoa sama di Gome Hsinchu. Saya kan dapat chat lagi dari kakek ya, kirim aku video, belum aku bales, dan hari ini aku bales teman-teman. Ini tadi barusan saya bales, aku cuman ngucapin Sinin Kuaile, Kong Si Fa Cai, Sendi Cengkang. Kakekku tanggal 27 Januari jam 12 jam 1 kakekku jam 1 tanggal 27 Januari jam 1 dia kirim video teman-teman. Dia tetap memotivasi ya gitu teman-teman. Dia ngirim aku kayak gini. Nah, kemudian saya ngebales kakek seperti ini. Lauban Sinian Kuaile, Gong Si Fa Cai, Sendi Cengkang, Wan Serui, Taci Tali. Terus aku tambah lagi. Gongsi, Sinin Kuaile. Itu balasan saya buat kakekku ya teman-teman. Saya manggilnya majikan saja teman-teman. Saya mau manggil apa gimana kayak gitu, lebih baik saya manggil majikan saja. Karena dia lebih pantas saya sebut majikan, bukan akong, bukan ape ya. Hari ini majikanku yang kecil, yang nomor 2 pagi di sini ya, tadi pagi di sini, tadi siang juga makan di sini, habis makan siang dia pulang. Terus besok dia tidak ke sini, dan besok itu apa namanya hari raya kedua ya, apa ketiga. Nah itu besok semua anak perempuan harus pulang ke rumah orang tuanya ya, sama menantu dan juga cucu-cucunya. Jadi anaknya Simba yang perempuan besok mau datang teman-teman. Tadi sudah telepon dan dia besok datang 4 orang. Dia sama suaminya dan juga 2 anaknya. Anaknya semua cowok, jadi 4 orang. Tapi majikanku yang nomor 2, majikan yang kecil, tadi siang dia ngomong kalau besok itu tidak bisa pulang. Mungkin ada kerepotan tersendiri teman-teman, karena mertuanya kan meninggal dunia. Biasanya majikan saya itu ngomongnya tidak pulang, tapi tiba-tiba dia pulang. Emang seperti itu, ngomongnya nggak pulang, tahu-taunya pulang. Saya tidak menyediakan persiapan apa-apa, seperti itu teman-teman. Terus pokoknya dia ngedadak kayak gitu, nggak ngerti maksud dan tujuannya gitu. Terkadang dia itu cuman sekedar ngeprank gitu teman-teman, cuman pingin tahu aja apa yang aku masak, apa yang aku lakukan, ya gitulah ya. Yang namanya majikan itu berhak mencurigai, berhak apa ya teman-teman ya, wis sakarepe dhewe lah, karena dia punya kuasa dan saya seorang pembantu gitu. Yang penting aku udah kerja baik-baik. Tanggal 28 malamnya majikanku yang gede yang pertama di sini makan-makan bersama Simba. Itu memang adatnya hari raya Imlek ya teman-teman ya, makan-makan bersama orang tuanya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan untuk hari raya kedua, ketiga apa kedua atau besok ya, soalnya 28, 29, 30 kedua ya. Nah terus di hari raya kedua itu baru anak perempuannya yang datang sama suaminya dan juga cucu-cucunya. Nanti di hari ketiga atau keempat gitu barulah saudara dari Simbah yang datang ke sini ya teman-teman. Memang seperti itu adatnya, udah tradisi di Taiwan. Hari ini tanggal 29 tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan sama sekali ya teman-teman. Karena mulai dari tanggal 28 pagi itu memang repotnya luar biasa. Terus sampai malam itu kan jarang orang tidur ya. Nah ini kan ada selang 1 hari untuk istirahat ya. Itu tidak boleh bersih-bersih, tidak boleh apa, istirahat total gitulah teman-teman. Tidak boleh jualan, tidak boleh kerja, pokoknya total
ya, memang seperti itu adatnya, aturannya. Terus kemudian besok, nah baru datang tamu lagi, anaknya yang perempuan dan juga menantu laki-lakinya, ya. Itu sudah tradisi, sudah adatnya Hari Raya Imlek di Cina, ya, khususnya di Taiwan. Biasanya kalau sudah datang kerabat dekatnya atau besan itu pasti makan-makan di restoran, ya. Kalau di tempat aku dulu di Changhua, kalau di sini tidak ada, teman-teman. Kalau saya tidak bekerja di Taiwan, saya tidak akan tahu adat istiadatnya di Taiwan tentang Hari Raya Imlek, teman-teman. Jadi ya bekerja di Taiwan itu juga banyak pengalaman yang aku dapat, ya. Mulai dari sembahyangan, hari raya, dedek bengek, setiap majikan itu juga berbeda karakter, berbeda peraturannya, ya. Saya di sini dan di Changhua itu beda jauh, teman-teman, ya. Nah, ini aku sedikit bercerita, ini sambil berdiri ya teman-teman, ya, karena aku banyak duduk. Seharian aku kebanyakan duduk. Nah, ini aku mau berdiri sebentar sambil ngobrol-ngobrol sama kalian. Nah, perbedaan Hari Raya Imlek di Changhua di tempat mantan majikanku dulu sama Hari Raya Imlek di majikanku yang sini itu bedanya itu jauh banget, teman-teman. Kalau yang di Changhua itu sama seperti adatnya di Indonesia, teman-teman. Misalkan mau selamatan gitu ya, misalkan mau lebaran gitu ya, kan malamnya ada selamatan gitu ya. Di sini di Changhua juga sama, ada selamatan gitu, sembahyangan. Nah, habis sembahyangan itu makanannya dimakan bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Nah, itu yang di Changhua. Kalau di Hsinchu sini, di Eme sini itu beda, teman-teman. Jadi kemarin itu kalau di Changhua itu tidak pernah yang di luar itu bawa makanan matang, ya. Paling itu bawa kue, sekedar oleh-oleh, apa ya, sekedar buah tangan lah, ya. Di Changhua itu sembayangannya sama seperti di Indonesia, habis sembayangan kita makan bareng-bareng kayak gitu, ya, sampai di hari rayanya tetap makan bareng-bareng, tidak membawa makanan dari luar. Nah, kalau di Eme sini, di Hsinchu ini kemarin, ya, waktu makan malam itu semuanya pada bawa makanan sendiri-sendiri. Majikanku yang gede, yang nomor 1 itu pun kemarin bawa bekal sendiri. Dan dimasak di sini, teman-teman. Di sini cuman dipanasin saja, terus ditaruh di meja. Untuk bapakku yang nomor 2 itu juga punya makanan sendiri. Berhubung kemarin istrinya majikan yang kedua gak kesini karena apa ya, karena yaitu orang tuanya meninggal, jadi gak bisa kesini. Terus kemarin itu yang ngebantu masak buat persiapannya majikan yang nomor 2 itu saya. Ya, jadi saya yang repot kemarin itu, teman-teman, ya, memaklumi lah, ya, karena istrinya nggak bisa kesini, di rumah repot karena orang tuanya meninggal dunia. Nah, untuk persiapan Simba dan saya pun juga harus masak sendiri. Jadi satu meja itu penuh karena bawa makanan sendiri-sendiri, ya. Majikanku yang nomor 1 bawa masakan hoko, teman-teman, beserta perintilannya. Dan untuk majikanku yang satunya itu bawa makanan yang dikecap-kecap, ya, kayak babi kecap, ayam bakar, segala macam itu. Cuman di sini ngebantu untuk memanasinya saja karena istrinya nggak bisa kesini. Dan untuk saya sendiri kemarin itu aku bikin kue lobak, teman-teman, itu saja. Dan memang untuk lauknya saya nimbrung ke majikan karena majikan kan barusan sembahyangan, dan sembahyangan itu kan yang belanja pakai uangnya Simba, jadi berhak ngambil lauk itu. Jadi saya sama nenek cuman persiapannya kue lobak kering, majikanku ada ayam bakar dan juga ada daging B2, dan untuk majikanku satunya hoko. Nah, itu bedanya, teman-teman, di tempatku yang Changhua sama di tempat aku yang di Hsinchu. Jadi intinya di tempat majikanku yang pertama dan di tempat majikanku yang kedua ini berbeda jauh. Setelah saya keluar dari sini, saya akan menuju ke tempat majikanku yang baru. Itu pun peraturannya sudah beda lagi, teman-teman. Peraturannya, terus cara masaknya, terus gimana-gimananya itu nanti juga berbeda-beda. Tadi juga temen aku tukar pengalaman. Dia di sini sudah 14 tahun dan ganti majikan itu 7 kali. Setiap majikan itu berbeda semua, teman-teman. Jadi dia pindah ke 7 majikan itu semua beda.
semua beda, nggak ada yang sama. Tadi itu dia menceritakan dari majikan yang pertama sampai ke majikan yang 7. Jadi insya Allah nanti untuk kedepannya saya akan lebih siap ya, karena saya sudah mendengar cerita dari teman-teman yang sudah lama di sini dan juga yang sudah berpengalaman pindah-pindah majikan. Jadi nanti aku insya Allah nggak kaget teman-teman. Awalnya saya di sini tuh kaget ya, waktu merayakan Imlek pertama di sini saya kan tidak mempersiapkan apa-apa ya teman-teman ya. Saya cuma duduk manis bersama nenek gitu ya. Terus yang masak majikanku, istrinya majikanku yang pertama dan istrinya majikanku yang kedua. Nah kemudian waktu makan Simbah tanya, kamu masak apa gitu. Aku kaget teman-teman, ternyata itu ya kita harus masak sendiri-sendiri. Terus nanti kalau sudah matang ditaruh di meja dan dimakan bareng-bareng gitulah. Seperti itu teman-teman peraturannya di sini. Ya untuk tahun pertama memang kaget, dan untuk tahun kedua sudah enggak. Untuk yang ke tahun ketiga ini sudah paham betul. Jadi wis glinding budal lancar jalannya. Waktu pertama jalan karena saya nggak paham di sini seperti apa. Nanti di tempat majikanku yang baru ini juga sama teman-teman. Nanti di tahun pertama pun saya akan mengalami hal sama seperti di sini dulu. Waktu aku pertama kali di sini saya akan mengalami yang namanya jalan, tapi sudah tidak kaget ya, karena udah berdasarkan pengalaman aku di Changhua dan di sini memang di setiap daerah itu berbeda cara-caranya seperti itu. Dan juga dari pengalaman temanku pindah majikan sebanyak 7 kali pun juga berbeda-beda semua caranya. Insya Allah saya akan siap menghadapi semuanya, dan insya Allah ya belajar pelan-pelan, tidak pakai emosi, lebih ke dewasa lagi, lebih ke apa ya teman-teman ya, persiapannya lebih matang lagi nanti di majikanku yang ketiga ya teman-teman. 9 tahun ganti majikan 3 kali ya, dan ini emang pengalaman yang sangat berharga. Kalau misalkan saya tidak pindah majikan, saya tidak akan tahu teman-teman karakter, sifat, cara-cara majikan di Taiwan ya. Sebagai seorang pembantu cuma ngikutin aturan yang ada di rumah majikan yang kita tempati. Oke teman-teman, jadi videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Ini nanti kakek nggak mungkin bisa menjawab kalau malam teman-teman. Dia itu kalau malam kayak istirahat total dan HP-nya itu dimatiin. Dia akan ngebuka pesanku ini besok. Kalau nggak besok pagi ya besok siangnya. Yang penting sudah saya kasih ucapan.